Halo, saya Jian. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pengolahan limbah gas. Ikuti terus video saya ya. Kalian pasti tahu kan, apa itu limbah? Limbah adalah suatu kata yang seringkali kita dengar. Limbah seringkali kita artikan sebagai bahan sisa atau juga sampah. Manusia dan makhluk hidup lainnya mengalami berbagai macam proses dalam kehidupannya sehari-hari. Hampir dari semua kegiatan manusia menghasilkan banyak sekali limbah. Limbah yang dihasilkan ini bisa berasal dari kegiatan rumah tangga maupun kegiatan industri. Bentuk-bentuk limbah ini berbeda-beda, yaitu bentuk padatan, cair dan juga gas. Sekarang, kita mempelajari tentang macam-macam limbah. Macam-macam limbah ada 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat. Limbah padat merupakan buangan dari hasil industri maupun rumah tangga yang tidak terpakai lagi berbentuk padatan, lumpur maupun bubur. Beberapa contoh dari limbah padat antara lain adalah sisa-sisa sayuran, sisa buah-buahan, bungkus makanan, plastik, kantong, sisa pakaian dan lainnya. Limbah cair. Limbah cair ini juga dikenal sebagai entitas pencemar air. Sesuai dengan namanya, yang disebut sebagai limbah cair adalah limbah yang mempunyai bentuk cair. Limbah cair mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang berbahaya dan ada pula yang dapat dinetralisir secara cepat. Contoh limbah cair ini antara lain adalah air sabun sisa mencuci pakaian dan piring. Limbah tempe. Limbah gas. Limbah gas merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas manusia yang berbentuk molekul-molekul gas. Pada umumnya, limbah gas ini memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Beberapa contoh limbah gas ini antara lain adalah kebocoran gas, pembakaran pabrik, dan lainnya. Nah, setelah kita tahu macam-macam limbah, sekarang kita masuk ke topik utama kita yaitu limbah gas. Seperti yang telah kita ketahui, limbah gas merupakan limbah yang fleksibel dan keberadaannya dapat tercampur dengan udara. Apabila tidak dilakukan penanganan maka limbah gas akan menyebabkan masalah yang berbahaya. Oleh karena itu diperlukan proses penanganan yang tepat. Bagaimana proses pengolahan limbah gas? Cara pertama adalah pengurangan gas buang. Pengurangan gas buang dapat dilakukan dengan cara 1. Desulfurisasi. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan filter basah atau wet scrubber. Desulfurisasi ini dapat menghilangkan gas sulfida sebagai hasil pembakaran bahan bakar. 2. Menurunkan suhu pembakaran. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memasang alat pengubah katalitik dengan tujuan menyempurnakan pembakaran. 3. Menggunakan bahan bakar alternatif. Pakailah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak banyak mengandung kimia berbahaya. Cara kedua adalah penggunaan metode fisika kimia. Metode fisik dan kimia dapat dilakukan untuk memurnikan gas buangan agar lebih ramah lingkungan. Metode fisik kimia ini dilakukan berdasarkan perubahan fase atau penyerapan pada suatu adsorban, yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Metode fase gas. Metode ini digunakan untuk menyamarkan bau busuk yang tidak disukai dengan memberikan bau yang enak. 2. Metode fase cair. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk penyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada zat cair. Gas buangan dialirkan dari kentakan dengan senyawa penyerap gas adsorban, yang mana pada umumnya menggunakan air. 3. Metode fase padat. Metode ini digunakan untuk penyerapan gas senyawa penyerap atau adsorban dalam bentuk padat. Proses ini dimulai dengan melarikan gas dan mengontakkannya dengan adsorban padat. Molekul gas akan terserap dan terkondensasi di permukaan adsorban secara fisik maupun kimia. Contoh, salah satu adsorban yang sering digunakan adalah arang aktif.
limbah gas sangat berbahaya baik bagi makhluk hidup ataupun lingkungan. Apakah kalian tahu apa saja dampak limbah gas atau pencemaran udara? 1. Pemanasan global atau global warming. 2. Emisi karbon. 3. Hujan asam. Nah, itulah penjelasan saya mengenai sistem pengolahan limbah gas. Sobat tahu kan, limbah gas atau polusi udara saat ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi makhluk hidup dan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh maraknya pemakaian kendaraan bermotor, pembakaran hutan, dan pelanggaran pabrik dalam kontrol emisi gas buang. Oleh karena itu, sebagai makhluk hidup yang perlu udara bersih untuk kehidupan, marilah jaga udara dan lingkungan dari pencemaran.